Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam semangat untuk semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun ibu hanya mengirimkan video saja. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang trigonometri ya nak. Ini bagiannya dari trigonometri. Kita akan belajar tentang mencari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk mencari koordinat kartesius. Seperti yang kalian ketahui, apa sih kartesius? Kartesius itu kan bentuknya adalah ada sumbu X ya, kartesius ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya. Lalu kalau kita mau mencari ini adalah kita buat segitiga siku-siku ya nak. Ya, anggap ini siku-siku, ini sudutnya. Berarti ini adalah X panjangnya, ini adalah Y. Ini sisi miring biasa kita sebut dengan R. Nah, untuk mencari kartesius biasanya di awal pernah ibu jelaskan bagaimana mencari sin nak? Sin itu sin alfa apa perbandingannya? Depan per miring, Y per R. Terus kalau cos alfa perbandingannya apa? Samping miring, X per R. Nah, untuk koordinat kartesius ini rumusnya, sebenarnya dasar rumusnya ini ya nak. Tapi karena yang diketahui adalah R dan alfa, R itu adalah sisi miring, alfa itu adalah sudut, maka ini kita ubah, kita kali silang. Ini kan sama aja per satu ya, kali ke sini. Nah, berarti kan rumusnya menjadi Y sama dengan R sin alfa. X bagaimana? Sama, dikali silang juga ya. Nah, oke, berarti kita dapat X-nya adalah R cos alfa. Akan ke contoh soal ya, mencari X dan mencari Y-nya. Ini rumusnya untuk koordinat kartesius. Untuk koordinat polar, karena yang diketahui adalah X, Y-nya, kita akan mencari R dan alfa. R itu kita cari dengan sisi miring ini kita cari dengan Pitagoras ya. Untuk alfa kita cari dengan perbandingan sudut ya. Oke, berarti kita tulis rumus untuk koordinat polar. Yang pertama, mencari R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari alfanya, kita pakainya tan alfa ya nak. Tan alfa itu perbandingannya apa? Depan samping ya. Y per X. Kalau kalian lupa tinggal lihat sin per cos. Sin per cos Y per X. Nah, tan alfa itu kan baru Y per X. Nah, karena kita mencari alfanya, maka alfanya kita cari dengan ARC. ARC itu arcius. Arcius artinya kebalikan dari tan Y per X. Nanti kita akan cari. Inilah rumus dari koordinat kutub atau koordinat polar ya. Ini rumusnya ya. Kalian bisa lihat di LKS itu halaman 23 ya. Halaman 23 kalau tidak salah. Ya, ini rumus untuk kartesiusnya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya nak. Contoh soal. Lihat contoh yang pertama, diketahui koordinat kartesius kutub titiknya adalah 6,120 derajat. Tentukan koordinat kartesius. Oke, kita mau cari kartesius. Kartesius berarti kan X sama Y. Nah, berarti ini yang diketahui adalah R-nya. R-nya 6, alfanya 120 derajat. Oke, tadi rumusnya apa nak? Kalau mencari X rumusnya R cos alfa.
Kalau cari Y, rumusnya R sin alfa. Udah tinggal masukin deh. Ya, berarti 6 cos 120 derajat. Lalu di sini 6 sin 120 derajat. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar sudut berelasi. Cos di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu negatif. Oke. Cos 120 derajat bagaimana mencarinya, Nak? Masih ingat yang kemarin? Nih Ibu ajarin caranya. Oh, oke. Kuadran 2, cara mencari kuadran 2 gimana? Oke, Ibu tulis ya caranya ya. Berarti di sini 6 cos ya 180 dikurang 120. Berarti 6 dikali cos berapa? 180 kurang 120 cos 60. Oke, cos 60 berapa, Nak? Cos 60 itu adalah setengah, berarti 6 kali negatif setengah. Berarti jawabannya adalah 6 kali setengah min 3 ya. Untuk sin juga sama, berarti ini sin 120 itu senilai dengan sin 60. Karena sin di kuadran kedua itu positif, berarti 6 sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. 6 kali setengah akar 3. Maka jawabannya adalah 3 akar 3. Nah, oke, berarti titik X, Y-nya adalah titik Q dari X, Y adalah X-nya min 3, Y-nya 3 akar 3. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua adalah koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius titiknya adalah ini X sama Y-nya, nah ya, Ibu tulis. X-nya adalah akar 3 ya. X-nya akar 3. Nih, bentar. X-nya akar 3. Lalu Y-nya adalah min 1. Oke, nah sampai sini bisa dipahami ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Ingat ya. Oke, kita cari R-nya ya, karena kita mau mencari koordinat kutub. Kutub itu R dan alfa. Kalau mencari R pakai Pitagoras, R akar dari X kuadratnya akar 3. Oke, akar 3 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari akar 3 dikuadratkan tetap 3 ya, ditambah 1 berarti akar 4. Akar 4 2. R-nya 2 ya, Nak. Sekarang alfanya. Alfa itu adalah ARC, arkiustan. Y per X. Y-nya siapa? Y-nya min 1. X-nya adalah akar 3. Oke, karena ini penyebutnya bilangan akar, maka dirasionalkan. Oke, berarti kita akar 3 per akar 3 sama dengan min 1/3 akar 3. Oke, tangan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Udah masih ingat nggak? Sudut istimewa. Tangan berapa, Nak? 3. Tangan 30 ya. Tangan 30 itu 1/3 akar 3. Tapi ingat, kalau X sama Y-nya, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kuadran berapa ya? Oke, nih Ibu gambarin. X, Y. Min X, min Y. Nah, berarti nih, kita kan Y-nya negatif, X-nya positif. Ada di kuadran 4, Nak. Oke, kuadran 4 ya. Tadi kan ini kan 30 nih. Sepertiga akar 3 itu kan tanggal 30 ya. Udah berarti alfanya ya. Ibu tulis di sini alfanya itu karena di kuadran 3, maka 360 dikurang 30 derajat. Oke. 30 derajat berarti alfanya adalah 330. Maka titiknya, titik P-nya adalah R-nya 2, alfanya adalah 330 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ibu ulangi lagi contoh yang bentuk mencari koordinat kutub ya, biar bisa paham lagi. Nah, ini
sama, ini langsung tulis titiknya aja. Ini yang diketahui adalah masih X sama Y ya nak. X nya untuk nomor 3, yang nomor 3 ini X nya nomor 3 ya, pertanyaannya sama seperti nomor 2 tadi. X nya adalah min 1, Y nya adalah akar 3. Sama ya kayak tadi ya nak ya. Berarti mencari R nya adalah akar dari min 1 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan juga ya. Berarti R nya sama dengan 1 ditambah 3 akar 4, akar 4 2. Oke, R nya dapat, tinggal mencari alfa ARC tan dari Y per X. Y nya akar 3, X nya min 1. Ingat lagi Ibu gambari biar kamu ingat. X Y min X min Y. Oke, kita punya Y nya positif, X nya negatif. Kuadran berapakah ini? Kuadran 2 ya. X nya negatif, Y nya positif. Tan di kuadran gua kan negatif. Oke. Akar 3 bagi min 1 berarti sama dengan berapa? Min akar 3. Oke. Tan berapa yang akar 3? Tan akar 3 itu tan berapa? Tan 60 ya. Oke, ingat sudut istimewa ya nak. Akar 3 itu adalah 60 derajat. Oke, berarti kita cari alfanya. Mana mouse-nya? Alfanya berarti karena di kuadran 2 ya nak. Berarti 180 derajat dikurang 60 senilai dengan 120 derajat ya. Bisa dipahami nak? Oke, berarti titiknya adalah 2,120 derajat. Begitu. Contoh yang keempat. Oke, yang masih ada contoh yang keempat biar lebih paham lagi. Contoh yang keempat, titiknya X sama Y-nya akar 3. X-nya negatif akar 3, Y-nya negatif akar 3. Oke, berarti R-nya sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Berarti R-nya sama dengan berapa nak? 9 ditambah 9. Oke. Akar dari 9 kali 2. Berarti R-nya adalah akar 9, 3 akar 2. R-nya 3 akar 2. Arkiusnya, alfanya arkius tan min 3 bagi min 3 adalah 1. X negatif, Y negatif ada di kuadran berapa ini? Kuadran 3 ya. Nih, kuadran 3, X negatif, Y negatif. Tan di kuadran 3 kan positif ya. Ada di kuadran 3 nih untuk soal yang keempat ya. Berarti tangan berapa yang nilainya 1? Ingat sudut istimewanya? Tangan 45. Nah ya. Maka alfanya kita cari dengan 180 dikurang 45 derajat. Maka alfanya adalah 135 derajat. Maka titiknya adalah titik O-nya adalah R-nya 3 akar 2. Lalu alfanya adalah 135 derajat. Sampai sini bisa dipahami nak? Oke, satu lagi mungkin ya contoh untuk yang koordinat polar ya. Contoh yang kelima, mana yang kelima? Diketahuinya X, Y-nya adalah R alfa ya. R-nya, R, alfanya berapa? Misalkan akar-akaran ya. R-nya berapa? 8 akar 2. Lalu alfanya maunya berapa? 210 ya. 210. Nah, dibikin susah dikit. Oke. Enggak sih, enggak susah, cuman angkanya aja. Oke, untuk mencari ini kan yang ditanya berarti adalah X, Y-nya. Nah, pertanyaan Ibu singkat ya nak. Ini yang diketahui koordinat kutub dengan R, alfa. Lalu yang ditanya adalah Kartesius X, Y. Tadi pakai rumus apa?
R sin alfa dan Y sin alfa. Ya, jawab R sin, oke maaf, X ya, X, Y dulu, atau kalau sin berarti Y ya. Y sama dengan R sin alfa. R-nya berapa? 8 akar 2 kali sin 210. 210 masih ingat caranya, Nak? Masih ingat caranya? 210 dikurang 180 derajat. Berapakah? 210 dikurang 180 derajat ada 30. 30. 210 ada di kuadran berapa, Nak? Ada di kuadran 3 ya. Ada di kuadran 3. Berarti nilainya 8 akar 2 dikali sin 30 setengah min setengah. Berarti jawabannya adalah 8 kali setengah min 4 akar 2. Untuk X-nya kita cari sekarang. X-nya berarti R cos alpha. R-nya 8 akar 2 cos 210 di kuadran 3. Cos 210 di kuadran 3 positif negatif? Sama ya, Nak, negatif juga. Cos 210 berarti sama ya, nilainya adalah 30. Berarti berapa, Nak? 8 akar 2 dikali cos 30 itu adalah berapa yo? 8 akar 2 dikali negatif setengah akar 3. Ya, berarti 8 kali setengahnya kan itu min 4. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Ya sudah, berarti titik X, Y-nya adalah X-nya min 4 akar 6, Y-nya min 4 akar 2. Oke, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.